Halo sahabat Artasindo. Kembali lagi di Artasindo TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasi supaya update terus video menarik lainnya. Tak ada yang menyangka bahwa pagi itu, Gunung Semeru, Sang Mahameru, yang menjulang 3.676 meter, akan kembali menunjukkan kedahsyatannya. Tanggal 20 November 2025 menjadi catatan baru aktivitas vulkanik di Indonesia, ketika Semeru meletus dengan intensitas yang mengejutkan banyak pihak. Erupsi tiba-tiba ini mempertegas bahwa Semeru, gunung berapi paling aktif di Pulau Jawa, memang selalu menyimpan potensi yang tidak bisa diremehkan. Meskipun masyarakat sudah terbiasa dengan letusan-letusan kecilnya, namun kejadian kali ini berbeda. Awan panas meluncur lebih jauh, kolom abu naik lebih tinggi, dan sejumlah desa terdampak harus bergerak cepat mengamankan diri. Pada dini hari, pos pengamatan mencatat peningkatan kegempaan vulkanik dangkal. Getaran seismik bertambah padat. Meski belum menunjukkan tanda bahaya besar, para petugas tetap siaga, namun belum mengeluarkan peringatan khusus. Semua berlangsung dalam situasi tenang, sebelum sesuatu yang besar terjadi. Sekitar jam 8:45, guncangan kuat tiba-tiba terekam. Dalam hitungan detik, asap pekat memancar dari kawah Jonggring, Saloko. Kolom abu naik ribuan meter ke udara. Ledakan itu menggelegar hingga terdengar ke desa-desa sekitar. Warga yang sedang beraktivitas spontan menghentikan kegiatan mereka. Abu vulkanik tebal mulai menyelimuti wilayah Candi Puro dan Pasru Jambe. Matahari tertutup, membuat suasana pagi berubah menjadi abu-abu gelap. Warga menutup wajah dengan kain seadanya, sementara posko darurat mulai mengeluarkan imbauan evakuasi mandiri. Awan panas guguran, atau APG, menjadi ancaman utama. Guguran tebal meluncur ke arah tenggara dengan kecepatan tinggi. Alarm peringatan berbunyi di beberapa titik, memberitahu warga bahwa waktu untuk bergerak hampir habis. Jalur evakuasi mulai dipadati motor dan mobil. Supiturang menjadi salah satu desa pertama yang merasakan dampak signifikan. Abu jatuh semakin deras, dan jarak pandang menurun. Sejumlah warga lansia dan anak-anak dibantu tim relawan untuk segera menuju titik kumpul aman. Pada menit-menit ini, laporan dari Kali Talang memperlihatkan hujan abu setinggi beberapa milimeter. Pepohonan memutih, dan suara gemuruh dari arah puncak semakin sering terdengar. Warga yang sempat menolak evakuasi, akhirnya ikut bergerak. Badan Geologi meningkatkan status aktivitas. Pemerintah Kabupaten Lumajang membuka lebih banyak titik evakuasi. Para petugas bekerja tanpa henti mengarahkan masyarakat agar menjauh dari radius bahaya. Lalu lintas di jalur penghubung dua kota ini melambat drastis. Abu membuat kendaraan harus berjalan pelan. Pengendara motor memilih berteduh, sementara bus dan truk berat mulai berhenti di bahu jalan untuk menunggu situasi kondusif.
Visual dari udara menunjukkan lidah awan panas yang panjang, menuruni lereng dengan cepat. Gambar-gambar ini kemudian menyebar di media sosial, memicu kekhawatiran nasional. Relawan dari berbagai daerah mulai bergerak menuju Lumajang. Beberapa desa memiliki akses jalan yang sempit, membuat proses evakuasi menjadi lambat. Sejumlah kendaraan harus antre panjang, namun para petugas terus menenangkan warga agar tidak panik dan tetap mengikuti arahan. Menjelang sore, hujan abu semakin meluas hingga ke beberapa kecamatan lain. Atap rumah tertutup abu tipis, hewan ternak mulai dievakuasi, dan sekolah-sekolah diliburkan. Tim PVMBG di lapangan melakukan pemetaan jalur awan panas guguran. Data ini penting untuk memprediksi potensi aliran lanjutan. Pusat Informasi Bencana memperbarui data setiap jam. Di tenda-tenda darurat, ratusan warga berkumpul. Ada yang masih syok, ada yang bercerita tentang bagaimana mereka berlarian menyelamatkan diri. Meski lelah, mereka bersyukur bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Bagi warga desa dekat lereng, hewan ternak adalah harta berharga. Banyak dari mereka kembali ke rumah, hanya untuk memastikan sapi dan kambing mereka turut dievakuasi. Para relawan membantu sebisa mungkin. Pusat Kesehatan sementara mulai kewalahan. Banyak warga mengalami iritasi mata dan sesak napas akibat abu vulkanik. Masker dan obat-obatan dibagikan secara cepat. Angin kencang membuat abu tersebar lebih luas. Masyarakat di kecamatan yang jauh dari puncak juga mulai merasakan dampaknya. Jalan-jalan menjadi licin dan jarak pandang terbatas. Meski intensitas letusan menurun, pos pengamatan masih mencatat getaran vulkanik. Para ahli memperingatkan potensi guguran susulan. Situasi ini membuat aparat terus berjaga. BNPB, Basarnas, TNI, dan Polri bergerak bersama. Bantuan logistik datang dari berbagai daerah. Media nasional menyiarkan perkembangan secara non-stop, membuat seluruh negeri ikut memperhatikan kondisi Semeru. Saat malam tiba, warga yang mengungsi diminta tetap berada di posko. Tim vulkanologi menjelaskan bahwa Semeru adalah gunung tipe open conduit yang bisa meletus sewaktu-waktu, sehingga kewaspadaan tidak boleh longgar meski aktivitas mereda. Erupsi Semeru 20 November 2025 menjadi pengingat bahwa Indonesia berada di atas cincin api, tempat keindahan alam, dan potensi bahaya hidup berdampingan. Namun peristiwa ini juga menunjukkan kuatnya solidaritas masyarakat, cepatnya respons petugas, serta ketangguhan warga Lumajang dalam menghadapi bencana. Semeru boleh bangun kapan saja, tetapi keteguhan manusia di kaki gunung ini tidak pernah padam.